Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Hikmatullah, asal dari Desa Sarmantra, dan saya juga berkuliah di Universitas Islam Ahliya Kuningan, dan saya juga tidak sendiri. Bersama saya, perkenalkan, nama saya Tajudin Fahri, alamatnya di Cipari, Cigugur. Dan kami berdua akan menjelaskan tentang teknologi yang bisa menggantikan bisnis lain, yaitu dari telepon kaleng ke smartphone. Oke, langsung saja. Pada zaman sekarang, telepon kaleng sudah ditinggalkan dan digantikan oleh telepon modern. Seperti handphone yang beraneka ragam modelnya, kegunaan telepon modern saat ini lebih efisien dan dapat lebih cepat mengantarkan pesan dari si komunikator pada komunikate. Sebelum penemuan telepon, komunikasi jarak jauh melalui tradisional seperti melalui kurir pos atau merpati pos. Kemudian, Robert Hooke, seorang fisikawan dan polimath asal Inggris, melakukan percobaan pertama telepon kaleng selama tahun 1964 sampai 1665. Hooke bereksperimen dengan transmisi suara menggunakan kawat. 1967, Hooke berhasil membuat telepon kaleng. Dalam periode yang singkat, telepon kaleng dijual dan dipasarkan secara komersial, mengisi kekosongan pasar telepon listrik dan Alexander Graham Bell. Saat paten Bell berakhir, telepon listrik kemudian mengalami perkembangan inovasi yang pesat, persis seperti telepon yang kita kenal sekarang. Telepon kaleng pun tidak lagi dipasarkan secara komersial. Telepon kaleng justru populer di kalangan pendidikan. Di sekolah-sekolah, telepon kaleng digunakan sebagai salah satu alat bermain sekaligus belajar akan prinsip gelombang suara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai telepon masa kini, yaitu handphone. Handphone sendiri itu merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Dalam keseharian kini, manusia hampir tidak bisa lepas dari handphone, apalagi dengan semakin berkembangnya handphone, sehingga handphone memiliki berbagai fungsi sekaligus. Di antaranya bisa sebagai media hiburan, media bisnis, dan sebagainya. Handphone juga telah mengalami perjalanan yang panjang sejak awal kemunculannya. Karena ada handphone pertama itu jauh dari apa yang kita bisa gunakan sekarang ini. Namun tanpa adanya handphone pertama, tentu tidak ada teknologi yang sangat berguna bagi manusia untuk berkomunikasi sekarang. Martin Cooper merupakan penemu pertama dari sistem telepon genggam. Sebelumnya itu dia merupakan karyawan dari perusahaan Motorola. Dia menemukan handphone pada tahun 1973. Ada juga yang mengatakan bahwa penemu telepon genggam bukan hanya dari Martin Cooper, namun juga seluruh anggota tim divisi yang ada bersamanya. Tipe handphone pertama yang dia ciptakan yaitu Dyna TAC. Telepon genggam pertama memiliki berat hingga 2 kg dan untuk memproduksinya dibutuhkan biaya setara dengan 90 juta rupiah. Berat dan biaya tersebut tentu sangat jauh berbeda dari sekarang ini. Namun bukan itu saja tantangannya, justru tantangan terbesarnya adalah mengadaptasi infrastruktur terkait jaringannya. Martin Cooper juga bukan satu-satunya tokoh yang berperan, ada juga tokoh lain yang berperan dalam mengembangkan teknologi handphone itu sendiri.
yaitu tokoh yang lainnya yaitu Amos Gipel Junior. Namun tokoh ini lebih berfokus kepada switching untuk ponsel, menyambung dari tempat satu ke tempat lainnya, sehingga pengguna ponsel bisa bergerak dari satu sel ke sel lain tanpa putus pembicaraannya. Dan di sini juga fungsi utama dari handphone adalah sebagai alat komunikasi melalui suara, pesan singkat, atau bisa disebutnya SMS. Selanjutnya juga handphone bisa berfungsi untuk menangkap siaran radio, televisi, juga dilengkapi fungsi audio, kamera, video, game, serta layanan internet. Kini handphone bahkan memiliki fungsi yang hampir sama dengan perangkat komputer,